يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات الحاضرين والحاضرات والmusyahidin wal musyahidah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang hadir bersama di rumah Allah ini, di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan, menyaksikan melalui media dimanapun berada, adalah kemuliaan dan karunia yang wajib kita syukuri di saat kita diizinkan dan diberi kekuatan menghadiri sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah, ahabbul biqa' ilallahil masajid, tempat di permukaan bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Di acara yang paling diandalkan dan dibanggakan, khususnya di saat kita kembali ke kampung abadi, ke akhirat, yaitu acara salat berjamaah. Karena yang pertama dihisab hari kiamat adalah salat. Bila baik, baik semua yang lain. Diterima amalan yang lain. Bila tidak, tidak pula. Bersama orang-orang yang dimuliakan Allah dengan Islam dan iman. Manusia ini tak berharga sedikit pun kecuali dengan iman dan Islam. Alhamdulillah kita bersama orang-orang yang dimuliakan. Di majelis pula yang datang kepadanya adalah jihad fisabilillah, setara dengan orang pergi berjihad di jalan Allah, memperjuangkan, membela agama Allah. Di majelis yang dicari-cari malaikat, bila ketemu mereka duduk dan khusyuk. Kalau malaikat kalau sudah duduk, mereka khusyuk mengikuti. Dan pasti ketika mereka kembali ke atas, mereka melaporkan keadaan kita, sehingga diberikanlah kita hadiah di akhir pertemuan ini, yaitu berupa ampunan dosa. Ibaratnya utang-utang kita dilunasi, diputihkan. Kalau sempat kita utang kita dihapus, ada yang tidak punya utang, ini tunjuk tangan lah yang tidak punya utang. Rata-rata punya utang itu, Pak. Yang rumah berutang, bebini kadang berutang juga. Nah, tiba-tiba itu diputihkan. Alangkah bahagia dan indahnya hari-hari kita.
Nah, majelis-majelis seperti ini, datang ke rumah Allah ini adalah memutihkan hutang-hutang kita. Ini kabarnya pajak ada pemutihan sekarang ya. Kendaraan bermotor masih berlaku. Nah, ngurus kita, lama ngantrinya. Padahal kan ini enggak pakai antri, Pak Ketua ya. Ini masjid tak ada pakai antri ya. Alhamdulillah. Kadang lebih cepat pula malah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kebaikan-kebaikan ini luar biasa. Oleh sebab itu mari kita bersyukur padanya. Mudah-mudahan besok semakin semangat kita. Oleh itu para alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, saya hormati, kita juga patut berterima kasih kepada orang yang paling berjasa menunjukkan jalan ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan karena ingin dipuji, tidak. Sebab pekerjaan ini berat. Sampai beliau harus direndahkan, dicaci maki, disakiti, dipersekusi, diprovokasi, bahkan hampir dieksekusi. Ini kalau ada orang sekarang persekusi pengajian, itu ngikut cara jahiliyah. Itu cara-cara jahiliyah. Sebab pengajian tidak harus dihentikan, pengajian itu harus didiskusikan. Antum punya pendapat yang berbeda, sampaikan pula. Apalagi di negara yang menjamin demokrasi ini katanya. Kata demokrasi kan boleh pendapat apapun. Ini kalau toleransi, apalagi toleransi. Jadi orang-orang jahiliyah dulu tidak mau menerima. Sekarang nampaknya jahiliyah dah mulai juga. Nah, jadi tidak bisa menerima pendapat yang berbeda. Kalau menolak dengan dalil, menolak dengan hujah, menolak dengan pikiran, menolak dengan cara-cara yang elegan, itu silakan ya, sampaikan aja. Bahkan diskusi panas pun tidak ada masalah. Misalnya Ustaz, saya tidak setuju dengan pendapat Ustaz, sampaikan. Dalil saya begini. Ya. Sampai ada di sebuah masjid, Ustaz diturunkan dari mimbar ini. Ini diturunkan. Ini saya bilang sama beliau, Nabi lebih dari itu dulu saya bilang. Tapi kalau saya di posisi itu, saya bilang, saya turun kalau Bapak mau di sini. Yang ada Pak Jemaah yang bilang, turun Ustaz, karena dia tidak bisa menerima. Padahal dia tidak berilmu. Bilang sama dia, kalau Bapak mau duduk di sini menggantikan, saya duduk di situ. Kan lebih elegan kan? Supaya nampak bahwa dia berilmu atau tidak. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga sampai agama ini kepada kita bukan mudah. Sampai harus meninggalkan tempat kelahirannya, tumpah darahnya, negeri yang paling barakah, negeri yang dicintainya, sedih, sekarib kerabat, keluarga dan sebagainya, harus hijrah dalam jarak tempuh yang tidak kurang dari 442 km. Itu jalan sekarang, jalan tolnya. Dulu jalan yang berliku-liku itu lebih jauh lagi. Ma'asyal kiram dokati Allah situ. Mari kita senantiasa pula mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Sebab ilmu ini sampai kepada kita. Kita dapat ilmu tentang bagaimana hidupkan listrik saja luar biasa, terima kasih kita. Ini enggak. Ini ilmu tentang bagaimana membuka pintu surga. Ilmu tentang bagaimana kita membuat Allah ridha. Ilmu tentang bagaimana kita dicintai di langit, disayangi di bumi. Ilmu tentang bagaimana mendapatkan rezeki yang barakah. Ilmu tentang bagaimana membuat hubungan sesama halal. Ilmu yang mencegah kita dari keterpurukan akhlak, adab dan budi kepada akhlak
dan budi yang tinggi. Oleh itu patut kita berterima kasih kepada Nabi SAW. Nah, di antara petunjuk Nabi yang beliau tak pernah lalaikan dan selalu ingatkan umatnya jangan sampai melalaikan adalah perkara salat ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian seperti kalian melihat saya salat. Nah, kemarin kita sampai pada pembahasan, kalau masih lupa saya ingatkan. Kalau masih ingat, mengokohkan lagi tentang masalah rukun salat, yaitu berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu, apa hukumnya berdiri? Tentu adalah rukun wajib. Sampai pula kita bahas tentang imam. Bila imamnya tak mampu berdiri, makmumnya bisa berdiri. Nah, gimana hukumnya kemarin? Terjadi khilaf di antara para ulama karena riwayatnya juga membuka potensi untuk khilaf itu. Di suatu saat Nabi SAW salat duduk dan sahabat di belakangnya berdiri. Kata Nabi, silakan duduk. Di akhir hayatnya dia jadi imam, Abu Bakar di sampingnya berdiri dan jamaah di belakangnya juga berdiri. Sehingga terjadi khilaf di antara ulama memahami hadis ini. Apakah yang dahulu sudah dinasakh, dibatalkan, atau tetap berlaku? Sehingga tiga pendapat kesimpulan ulama kemarin. Yang pertama pendapat Imam Malik rahimahullah, imam yang tidak mampu berdiri, mesti mundur jadi makmum. Jelas? Imam yang tak mampu berdiri mesti mundurkan diri. Mesti mengundurkan diri. Sebab apa? Sebab berdiri bagi imam mungkin karena dia tidak sanggup. Cuman makmum ini kalau sanggup kan wajib berdiri. Jangan gara-gara satu orang katanya semuanya tidak melakukan rukun yang mesti dia lakukan. Oleh sebab itu imam yang sedang sakit untuk sementara istirahat. Ini menurut mazhab Imam Malik. Bahkan bila dalam solat sekalipun datang uzurnya, rakaat pertama bisa dia berdiri, rakaat kedua tidak bisa berdiri, maka salah seorang dari makmum wajib maju menggantikan imam dan imam mundur menjadi makmum dan meneruskan salat. Yang kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya bila imam tak mampu berdiri dari awal, maka makmum mengikuti imam. Tetapi bila dalam sholat dia tak mampu berdiri, maka makmum tetap berdiri. Ini riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan mazhab Imam Ahmad rahimahullah, bila imam tak mampu berdiri lalu dia sholat duduk, makmum mesti ikut sholat duduk. Dan riwayat yang pertama tetap berlaku. Adapun bila mereka sudah sholat berdiri lalu datang imam yang yang asli, imam asalnya dia sholat duduk, maka makmum tetap berdiri. Ala kulli hal, wallahu taala alam. Ini tiga pendapat para ulama. Kayaknya untuk supaya tidak menimbulkan debat lagi, mazhab Imam Malik kayaknya lebih menyelesaikan masalah. Karena dulu di zaman itu kan Nabi imamnya, tidak mungkin diganti. Kalau sekarang kan tidak Nabi lah, masih bisa diganti. Nah, oleh sebab itu kalau memang imam sakit, maka imam pengganti atau imam dua atau imam tiga menjadi imam. Wallahu ta'ala alam, sehingga tidak menimbulkan keraguan ke jemaah. Sebab nanti jemaah ini kan ada yang Maliki mazhabnya, ada yang Hambali kadang, ada yang Syafi'i.
Daripada berdebat pula jemaah sama jemaah tak jadi solat nanti. Maju sajalah imam yang sanggup berdiri. Nah, kemudian masuk ke bab salatul marid jalisan. Dan juga kita bahas tentang orang yang sedang berada di kapal, baik kapal berlayar maupun kapal terbang. Kan ada kapal berlayar, ada kapal terbang, kapal di laut atau kapal di udara. Ya, bila kapal di udara ini tentu saja kita tidak lebih sulit untuk berdiri pada umumnya karena tempat yang sangat terbatas. Tempat yang sangat terbatas. Ya, kadang-kadang kita sholat di ruang dekat pintu itu pun kadang-kadang sering dilarang oleh awak pesawatnya. Ya, sering dilarang oleh pesawatnya. Pesawat muatan 450 orang atau kadang lebih. Ya, kalau sempat gantian tidak juga cukup tempatnya, maka mereka sholat dalam keadaan duduk di bangku masing-masing. Kalau dulu pembahasannya sebelum pesawat terbang, para ulama menyebutkan sholat di kapal laut atau di perahu. Nah, perahu ini kan tidak sama besarnya. Ada perahu perahu nelayan, ya, yang sedikit aja ombak dia oleng gitu. Dan ada yang kalau sekarang ini ada yang kapal pesiar besar. Di dalamnya ada lapangan bola. Tidak pernah dengar tuan-tuan? Saya dengar aja, baru numpang belum pernah. Ya, kalau ada yang sudah pernah, bagi tahu aja gimana cara masuknya. Mahal kayaknya begitu ya. Berapa sekali itu? Tidak pernah juga. Ajaklah kita nih. Nabung gitu. Ya, ini yang seperti ini insya Allah kan tidak terpengaruh oleh ombak. Orang masih bisa main golf di dalamnya, main bulu tangkis, badminton, main tenis, kolam renang, semuanya. Hotel berbintang, restoran dengan segala cita rasa mancanegara ada di dalamnya. Nah, yang seperti ini insya Allah tidak payah sholat ini. Yang seperti ini tidak payah sholat, paling lagi masalah menentukan kiblat. Insya Allah yang seperti ini, saya kalau menurut yang pernah tidak terasa ombaknya, kecuali kalau sudah masuk ke samudra seperti Pasifik dan sebagainya, Antartika. Tapi kalau untuk hanya Selat Melaka, insya Allah tidak ada boleh Selat Melaka ya tak. Kaum muslimin dan muslimat, ini bicara tentang yang kapal yang tak bisa kita berdiri, bisa takut tercebur ke laut, ya karena sampan atau kapalnya kecil atau pusing. Bila dikhawatirkan seperti itu, maka seseorang sholat dalam keadaan duduk, karena tidak sanggup ini, atau pusing. Ya, kalau pusing, apalagi sampai pingsan, dan bisa tidak jadi selesai sholat. Ini tentu saja berlaku bagi yang suka atau yang biasa mabuk laut. Ya, saya tidak termasuk pemabuk sebenarnya, Pak. Ya, karena juga tidak suka minum memabukkan, Nah, tapi di perjalanan dalam ingatan saya sekarang, saya hanya mabuk 2 kalinya dalam perjalanannya ini. Sekali dulu waktu SD pergi tamasya ke Bukit Tinggi, itu gara-gara makan terlambat. Awak suka makan, orang tidak ditiudi, pokoknya mampir makan, akhirnya masuk angin karena memang waktu itu tak ada AC mobilnya. Waktu SD dulu tahun 84 lebih kurang sudah ada AC itu. Bil ke Bukit Tinggi? Belum kayaknya, Pak ya. Ada AC itu belum. Nah, jadi memang dibuka jendela semuanya supaya tidak panas. Berjalan airnya masuk angin karena banyak angin masuk, memang tidak makan, mabuk sekali itu. Yang kedua kemarin
waktu pergi ke Mentawai, ya, kapal yang biasa main di tepi pantai dibawa menerpa badai. Nah, itulah kapal yang biasanya main hanya di Pantai Muara tuh, ya, kapal sewa spesial itu, akhirnya bawa ke laut lepas Samudra India. Itulah badai. Ya, Syekh yang ikut dengan kami waktu itu, dia bilang hadhihi rihlatul maut, ini rihlah kematian ini. Iya memang, sampai ABK pun mabuk. Aja kan, anak buah kapal pun mabuk. Nah, dan kayaknya yang paling parah mabuk saya waktu itu. Yang untuk jawab salam aja tidak kuat lagi. Assalamualaikum kata kawan kan, tidak bisa menjawab lagi saking ininya. Allah musta'an. Nah, dalam kondisi bila mabuk atau dia khawatirkan pusing, maka sholatnya duduk tadi, dikiaskan kepada orang sakit. Nah, qala al-muallif rahimahullah, salatul marid jalisan, salat orang yang sakit dalam keadaan duduk. Wa qala Imran bin Husain radhiyallahu anhu, berkata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kanat bi bawasir, saya pernah atau saya punya penyakit wasir. Orang kita dipotongnya bawasir, dihilangkan baknya, tinggal wasir. Memang orang Indonesia jaga memotong, ya, asalnya basurah, jamaknya bawasir, sampai di Indonesia tinggal wasir biasa itu. Sama dengan Siti, asalnya adalah Sayyidati, artinya tuan perempuan, puan, artinya majikan atau tuan yang perempuan, Sayyidati, muannas daripada Sayyidi. Kalau laki-laki dibilang Sayyidi, kalau perempuan dibilang Sayyidati. Sampai di Mesir dipanggil, orang Mesir kan suka juga memotong sedikit, sehingga Siti, tapi masih ada dalnya, masih ada Siti, ya. Tinggal di Indonesia, sampai Indonesia tinggal Siti, hilang tanya dalnya, Sayyidatinya hilang. Sampai di Pekanbaru tinggal Ti. T katanya, kan panggilnya Siti, panggil T. Allah Ustaz. Jadi kanat bi bawasir, saya punya penyakit bawasir atau wasir atau ambeien, yaitu terjadi pembengkakan atau benjolan di dalam tempat pengeluaran buang air besar. Ada ototnya di situ yang bersifat elastis, tetapi kadang-kadang terjadi pembengkakan karena sebab-sebab, bisa sebab terlalu lama duduk, atau sering konstipasi karena kurang makan serat baik sayur maupun buah, sehingga sering keras, atau sering mengejan, atau sering menahan. Ya, sering menahan, seharusnya sudah dibuang, tapi kita karena sibuk pekerjaan atau sibuk di perjalanan, tidak ada tempat berhenti, tertahan. Maka akibatnya akan terjadi penundaan. Semakin lama ditunda, semakin berbahaya. Jangan ke air besar, air kecil saja dilarang untuk ditunda. Bahkan dalam salat. Makanya kalau dalam salat terasa nak buang hajat, ya, darurat, artinya bukan was-was, karena sebagian ada was-was. Nah, was-was tidak masuk. Ya, was-was asal sudah takbiratul ihram, ingat WC. Kan was-was ini. Asal sudah takbiratul nak buang hajat. Kalau dalam bahasa psikologisnya ada stres. Setiap mau acara mesti nak ke WC. Ada? Nah, nampaknya ada nih. Setiap nak pergi mesti ke WC dulu. Ini yang bikin selalu lambat. Ada? Ada. Itu namanya stres, tapi tidak terlalu besar, stres ringan itu. Setiap mau acara mesti nak buang air. Kadang-kadang sedikit. Dan ini namanya stres.
Allah musta'an. Semoga Allah sembuhkan. Nah, beliau mengatakan saya punya penyakit wasir. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum salat. Ini kaum muslimin dan muslimat, sahabat itu subhanallah, mereka pertanyaannya selalu yang penting-penting. Yang penting-penting. Pertanyaannya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Jarang yang tidak bernas gitu. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang Ustaz, berapa tinggi Jabal Uhud, kadang pertanyaannya. Ya, kadang mana hafal saya tingginya, walaupun sering naik ke atasnya. Ya, atau berapa kerikil yang ada, macam-macam. Dan orang suka seperti ini, seperti kan manfaatnya kurang. Ustaz, di mana turunnya Nabi Adam? Ya, tahu tidak tahu kata di mana turunnya juga tidak menambah ilmu. Kalau tahu, misal saya bilang di Turki, Bapak mau apa? Mau ke Turki? Hah? Sebab orang Jawa bilang di Gunung Bromo, ya. Orang India bilang di Sungai Gangga, orang Turki bilang di atas bukit apa pula namanya. Nanti orang Malaysia katanya di Bukit Bendera, Pulau Pinang katanya. Hah? Allah musta'an. Ini semuanya tidak ada kecuali hanya klaim atau dugaan. Kadang ketemu bekas mirip telapak kaki, ya, lalu dipanggil arkeolog. Kadang arkeolog kan memperkirakan juga, ini kira-kira, kan perkiraan semuanya. Mana tangka pasti? Ini berumur jutaan tahun katanya. Umur jutaan, karena dia ahli ya kita katakan sami'na wa ata'na. Kita tidak punya dalil membantahnya, kecuali kita punya dalil untuk membantahnya. Karena berapa banyak klaim yang nanti dibatalkan oleh klaim yang selainnya. Berapa hukum ilmu setelah itu dibantah oleh hukum ilmiah yang lain. Ala kulli hal, karena tidak ada yang mutlak benarnya kecuali yang datang dari yang maha mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih rahasia dari yang tersembunyi. Kaum muslimin, ini bertanya tentang salat. Bagaimana mereka ketika dikabarkan oleh Nabi SAW, nanti keluar Dajjal, dia berada di permukaan bumi, maksudnya berkeliling di bumi ini selama 40 hari. Ada satu hari lamanya seperti setahun. Jadi siangnya hitung nanti 360 hari. Ya, tahun apa Hijriah? Lama setahun. Kalau antum tidak percaya, cobalah hidup sampai tahan napas sampai Dajjal datang. Kalau saya mohon maaf, kalau bisa saya mati sebelum Dajjal datang. Fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Saya tak kuat. Kalau Bapak kuat, tunggulah. Saya tidak. Saya selalu minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, sebagaimana Nabi kita SAW minta perlindungan kepadanya. Satu hari setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan selebihnya 37 hari itu seperti hari biasa. Coba apa yang ditanya oleh mereka? Kaifa nusalli wa kaifa nasum? Bagaimana kita nak solat, bagaimana kita nak puasa? Karena hari yang sehari tadi sama dengan setahun. Gimana cara nak solat, bagaimana cara nak puasa? Mereka tidak nanya bagaimana cara bersembunyi, bikin bunker dan sebagainya. Tidak. Ya baik, lihat. Maka bermutu pertanyaannya. Kalau kita tidak, gimana bikin pintu rahasia? Dajjal itu pintu rahasia tahu dia, belemu dia. Tahu belemu? Tahu belemu, Pak? Bukan berilmu, dia belemu. Bisa menipu orang dengan lemunya. Macam dukun-dukun sekarang tuh kan dibongkar oleh baru satu orang. Pesulap merah. Saya tak tahu juga gimana ini. Yang jelas memang selama ini tidak ada yang berani bongkar kan. Ustaz kalau bicara tuh di apa itu, di fitnah Ustaz itu. Itu ilmu putih itu Ustaz. Tidak ada ilmu putih yang kayak gitu. Semuanya ilmu minta pertolongan jin semuanya, penipuan semuanya. Makanya Nabi larang untuk datang ke dukun. Nabi larang, dia ancam
untuk tak diterima solatnya 40 hari. Itu baru datang aja. Kalau membenarkan klaim dia mengetahui yang gaib, bisa keluar dari agama Islam. Coba bayangkan. Main-main. Karena memang itu penipuan. Ada yang sholat Jumat setiap Jumat pergi ke Makkah. Itu juga penipuan. Ya, awak ketika curi nantarang dulu, Pak. Dulu kan ada satelit, tidak ada parabola kan. Dia pergi sama. Kadang lebih lambat dari kita. Awak berangkat jam 11, dia berangkat jam setengah 12. Misal kan. Jam 1 dia selesai makan di rumah. Itu bila balik? Di Mekah khutbahnya pendek, sini panjang-panjang khutbah gitu. Awak tuh percaya aja kan? Dikira Makkah dengan sini waktunya sama. Ternyata sekarang kita tahu Makkah sekarang orang masih tidur. Ya. Ya, baru-baru nak bangun subuh nih. Bangun subuh. Awak ada mulai gelisah, lama lagi selesai ini kan. Nah, ya kita nak mulai bekerja sekarang atau nak mulai sarapan pagi. Iya kan sekarang jam 6. Jam 6 sekarang. Berarti di sana kurang 4. Jam 2 masih tidur. Masih tidur mereka. Atau sekarang musim panas, mungkin belum tidur. Kalau musim panas ini kan singkat malamnya. Malamnya singkat, siang panas sekali. Ya, siang panas sekali. Sampai 50 derajat Celcius. Kalau kita baru 34 nya dah gerahnya luar biasa. Ya, AC kalau sudah mulai rusak dikit ada, tidak nyaman tuh. Atau kipas angin minimal. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Sekarang baru jam 2 di sana. Jadi kalau berangkat dia jam 11 pagi Jumat, pulang jam 1. Jam 1 kurang 4 jam. Berarti di Makkah baru jam 9 dia sudah selesai Jumat. Gimana Jumat apa dia? Makanya Jumat di kolong jembatan. Jumat di kolong jembatan. Tapi syaitan pintar membuat tempat yang jorok itu seperti istana. Kalau tuan-tuan nak tahu, dulu kan ada anak-anak yang dilarikan oleh jin ya. Coba tanya pengalaman mereka. Mereka rasanya berada di istana megah, ya kan? Tapi pas ketemu, ini dah luka-luka ini. Rupanya di dalam pandan. Pandan berduri itu. Bukan pandan wangi, bukan. Tahu pandan? Itu orang dulu bikin tikar dari pandan itu. Kenapa tidak luka pula? Durinya tajam-tajam tuh. Kadang-kadang ada di dalam apa? Rumpun bambu. Tapi bayangannya seperti ini. Istana megah. Seperti istana MBS. Tahu MBS? Muhammad bin Salman, kabarnya beliau punya istana yang tak dimiliki oleh raja manapun di dunia sekarang, katanya. Saya belum pernah nengok, ya, karena tapi takkan seindah surga lah Pak ya, kan tak seindah surga lah. Ya biarlah, kita tidak dapat, yang penting kita dapat surga. Tapi kalau bapak punya duit banyak, buatlah, tidak ada masalah, tidak dilarang tuh. Yang penting jangan sampai tidak pergi ke masjid gara istana megah gitu. Jangan sampai tidak bayar zakat gara-gara bikin istana. Jangan sampai lupa dengan tetangga dan makin miskin gara-gara istana. Tapi kalau semuanya pelaksanakan, sholat ke masjid, puasa rajin, zakat dibayar, warga diperhatikan, fakir miskin disantuni, pendidikan dan dakwah disokong, buatlah. Itu diizinkan. Karena tidak sama zuhud orang kaya dengan zuhud orang zuhud orang kaya dengan zuhud orang miskin harus sama? Ya tidak sama. Karena zuhud itu pengertian yang paling bagus menurut yang saya baca adalah tidak melakukan sesuatu kecuali bermanfaat di akhirat. Itulah yang zuhud itu. Ada sesuatu nak dikerjakan, bermanfaat tidak di akhirat. Bermanfaat, maju. Kalau tidak, tinggalkan. Inilah yang zuhud itu. Nah, baik, kembali ke sini. Lalu mereka bertanya tentang salat. Apa kata Nabi SAW? Salli qa'iman. Kalau kau sanggup, salat berdiri. Karena wasi ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang membuat orang tidak bisa berdiri. Itu kalau sudah stadium tinggi dan sering mengeluarkan darah. Bukan hanya sedang buang air, dalam berjalannya buang darah.
Ini pernah dialami oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i seperti diriwayatkan oleh muridnya Harmalah ibn Yahya At-Tujibi di Mesir, karena hari-hari terakhir Imam Syafi'i kan di Mesir, beliau meninggal di Mesir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ra'aitu Syafi'iyya yusalli fil masjid. Ra'aitu Syafi'i yusalli wad-damu yanzibu min basuratihi. Dia salat masjid walaupun wasirnya mengeluarkan darah. Ini bagi yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid dengan alasan Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunat. Lihat imam kita. Imam kita sakit berdarah pun wasirnya tetap sholat berjamaah di masjid. Ini kadang-kadang kan banyak berlindung di mazhab Imam Syafi'i. Buya, Pak, ayo kita sholat dulu lah. Kan sholat berjamaah itu hukumnya sunat. Sedangkan belajar dan kuliah ini hukumnya hukumnya wajib. Oleh sebab itu bertentangan wajib dengan sunat. Kerja-kerjakan yang wajib dulu. Akhirnya sholat di penghujung waktu, di sela-sela meja dan kursi, tempat yang tak terjamin bersih dan suci. Ditinggalkan masjid yang senantiasa dijaga kebersihan dan kesuciannya. Rugi besar kita. Itu imam kita Syafi'i sedang sakit berdarah pun tetap sholat berjamaah di masjid. Nabi kita seperti dalam riwayat sebelum ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sakit sampai dibopong ke masjid, masih juga nak sholat di masjid. Kalau bukan karena pingsan, beliau tetap sholat di masjid di akhir-akhir hayatnya. Oleh sebab itu yang beralasan mazhab Imam Syafi'i sunat, ini tolong diralat kembali amalan kita, bukan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Syafi'i itu tidak ada salahnya. Ya, itu pendapat bahwa sholat berjamaahnya sunat muakkad bagi individu. Tapi bagi kolektif masyarakat lingkungan adalah fardu kifayah. Lebih wajib dari sholat jenazah. Coba bayangkan kalau sempat di lingkungan ini ada orang mati tidak disolatkan, apa yang terjadi? Heboh masyarakat. Masa tidak sholatkan? Tahu-tahu ini wajib. Nah, ini harus lebih heboh lagi bila tidak ada azan dan tidak ada sholat berjamaah. Harus lebih heboh. Apa sebab? Karena ini sholat berjamaah ya bagi kolektif menurut mazhab Imam Syafi'i lebih wajib daripada sholat jenazah. Jelas ya? Fardu kifayah. Tapi bagi perorangannya sunat muakkad. Tapi jumhur ulama, pada umumnya ulama khususnya di kalangan as-salafus salih, mereka melihat sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Sehingga mereka mengingkari orang-orang yang tak pergi sholat berjamaah. Mengingkari orang-orang yang tak pergi sholat berjamaah. Nah, apa kata Nabi SAW? Salli qa'iman. Salatlah kamu dalam keadaan duduk. Berdiri. Kalau masih sanggup. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak sanggup salat berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Kalau seandainya tidak sanggup duduk, maka salatlah dalam kondisi miring. Dalam kondisi berbaring, miring menghadap kiblat. Itu miring ke kanan sambil menghadap kiblat. Nah, pertama dari zahir hadis ini, selama masih sanggup maka mesti salat berdiri. Ini yang diambil oleh sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i juga. Tidak boleh salat duduk kecuali memang tidak sanggup berdiri. Sebagian yang lain tidak, syarat tidak sanggup. Asal berat baginya berdiri, dia boleh duduk. Kenapa? Seperti mazhab Imam Syafi'i mengatakan mesti tidak sanggup baru boleh duduk. Karena bahasanya fa illam tastati'. Kalau kamu tidak sanggup berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri.
Nah, apakah berat itu dihukumkan sama dengan tidak sanggup? Misalnya apa berat? Orang sakit nih, sholat duduk, dia tidak pusing, tidak bertambah. Misalnya orang sakit demam ya, dia bisa duduk tapi tidak bisa lama. Lalu dia sholat duduk, kalau duduk tambah pusing dan ingin muntah. Kan duduk kan bisa nih, duduk bisa, tapi baginya masyaqqah, sulit. Apakah sulit ini dihukum dia kan tidak bisa tuh? Gimana? Jelas? Dia sanggup duduk. Cuman kalau sholat duduk, dia sanggup berdiri. Tapi kalau sholat berdiri, mungkin dia muntah, atau dia pening, atau dia pusing. Maka apakah ini dibolehkan sholat duduk atau tidak? Wallahu alam, jumhur mengatakan boleh. Karena apa? Karena mudaratnya akan menambah sakitnya tadi. Padahal Allah SWT inginkan kita yang mudah, bukan yang memberatkan. Makanya al-masyaqqah itu diantara alasan kenapa orang musafir boleh mengqasar salat. Karena ada masyaqqah. Dalilnya apa? Nabi katakan, inna safara qit'atun minal azam. Musafir itu adalah sepotong azab. Maka dibolehkan seseorang untuk menjamak dan mengqasar. Nah, ini orang sakit. Ada masyaqqah? Ada. Lalu kenapa Nabi mengatakan fa illam tastati', kalau tidak sanggup? Ini adalah makhrajal ghalib. Artinya pada umumnya orang sakit tidak sanggup. Maka orang yang berat baginya dihukum tidak sanggup juga. Dihukum tidak sanggup. Wallahu ta'ala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena apa? Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahasanya wus'aha. Wus'aha itu artinya lapang, artinya ringan baginya, sanggup dia lakukan. Makanya masyaqqah itu tuzal, ad-dararu yuzal, mudarat itu dihilangkan. Bila solatnya berdiri membawa dia bertambah sakitnya atau menimbulkan efek lain bagi sakitnya seperti pusing dan muntah, maka dia solatnya duduk. Nah, bila dia duduk pun tidak sanggup, sama, duduk pun tidak sanggup, ya apalagi berdiri, maka dia solat alal jamd, yaitu di atas tempat tidurnya dia solat miring. Nah, miring pun tidak sanggup, maka ada riwayat lain yang mengatakan famustalqiyan, walaupun bukan dari riwayat Imran bin Husain. Riwayat bin Imran bin Husain tidak datang dari jalan yang sabit, tapi dari riwayat yang lain bahwasanya kalau tidak sanggup miring maka solat menelentang. Solat telentang disebutkan oleh ulama dengan memposisikan kaki ke arah kiblat. Kaki ke arah kiblat, jadi seolah-olah dia menghadap kiblat. Kaki mengarah ke kiblat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian waqala aidan sa'altu an salatir rajuli wa waqa'id. Saya tanya juga tentang salat seseorang dalam keadaan duduk. Faqala man shalla qa'iman fahuwa afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Lalu dan siapa yang salat duduk maka baginya setengah pahala orang yang salat berdiri. Sebagian mengatakan ini berlaku bagi yang sakit dengan yang sehat. Sebagian lagi mengatakan ini adalah salat bagi orang salat sunat. Yang sanggup berdiri lalu dia salat duduk, kan orang salat sunat boleh duduk. Boleh duduk. Salat sunat boleh duduk walaupun sanggup berdiri. Walaupun sanggup berdiri. Maka yang sanggup berdiri lalu dia salat sunat dalam keadaan duduk, pahalanya setengah. Sebagian ulama mengatakan ini umum berlaku bagi yang sakit juga, salat fardu juga. Ya, tapi bagi yang sanggup berdiri. Bagi yang sanggup berdiri.
Alasan mereka, dulu ketika awal Madinah ditempati atau Nabi hijrah ke Madinah, kaum muhajirin banyak yang sakit sebab waktu itu di situ daerah endemi. Kan di bawah pandemi ada namanya endemi, yaitu penyakit humma, penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk malaria. Apa nama nyamuknya? Aedes. Adik-adik semua saya. Aedes ya, maksudnya Aedes. Jadi karena apa? Karena daerah itu rawa. Jadi memang subur untuk berketemu kembang dan biaknya nyamuk jenis itu. Lalu Nabi SAW mendoakan kepada Allah SWT supaya dipindahkan ke Juhfa. Sejak itu amanlah Madinah dari wabah malaria. Sampai baru tahun terakhir kemarin WHO masih memberikan predikat ekosistem terbersih di dunia adalah Makkah dan Madinah. Padahal negeri yang paling ramai dikunjungi seluruh dunia adalah Makkah dan Madinah. Tetapi terbersih. Walaupun yang datang pada umumnya, bahkan termasuk warga setempat, pada umumnya yang suka acak-acak buang sampah sembarangan. Nah, gitu. Kan maklum dari berbagai negara, Pak. Dan banyak yang datang orang-orang yang mungkin itu baru pertama keluar negeri. Itu baru pertama keluar negeri, pakai sandal jepit kadang masih. Ada yang tidak pakai sandal. Jadi kadang buang sampah karena sembarangan, meludah sembarangan. Apalagi sebuah negara ada dikenal kalau sebuah negara itu yang suka makan sirih, laki-laki perempuan makan sirih, itu kalau meludah ke dinding tuh udah biasa itu. Ya. Tonton pergi ke ibu kotanya nanti banyak dinding-dinding di ibu kota itu bekas meludah air sirih itu. Barangkali ibu dan bapak tahu di mana tempatnya. Ya, saya enggak. Kalau mau tahu saya ajak ke sana nanti. Saya belum pernah juga, tapi kabarnya begitu. Nah. Jadi biasa membuang seperti itu. Nah, walaupun demikian, sekian banyak ratusan jenis dan ras etnis yang datang, tapi tetap Makkah dan Madinah menurut penilaian WHO kemarin terakhir 2021 kemarin masih kota terbersih ekosistemnya sedunia. Itu berkat Makkah didoakan Nabi Ibrahim dan Madinah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, ketika itu para sahabat salat banyak yang duduk. Lalu Nabi katakan, kenapa kalian sholat duduk? Sholat berdiri. Fatajassamu al-qiyam. Akhirnya mereka berusaha keras untuk berdiri. Dan ini pada sholat fardu. Dan Nabi waktu itu mengatakan sholat yang duduk dapat nilai setengah dari sholat orang yang berdiri. Sehingga sebagian ulama mengatakan juga termasuk sholat fardu. Kalau kita tidak berdiri, pahalanya setengah. Tapi tentu wallahu a'lam, bila berdiri itu masih bisa dilakukan. Sebab kalau sudah tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi berlakunya setengah itu bila seorang walaupun sakit tapi masih sanggup berdiri lalu dia duduk. Intinya kembali ke permasalahan tadi, boleh orang sakit sholat duduk karena khawatir bertambah sakitnya atau ada efek. Jelas? Tetapi di saat dia seperti itu masih sanggup berdiri tapi hanya khawatir, maka dapat setengah. Dapat setengah menurut pendapat sebagian ulama. Ala kulli hal, tentu kita masing-masing lebih tahu kondisi dan keadaan tubuh kita saat itu. Kalau seandainya rasanya berbahaya atau menimbulkan efek lain, misalnya kalau dibawa berdiri nanti jatuh tersungkur, maklum, apalagi orang yang penyakit stroke kalau pernah jatuh sekali itu bahaya. Ya, orang yang stroke lalu jatuh maka sangat berbahaya dari sebelum jatuhnya. Maka saat itu jangan dipaksakan. Dan Allah SWT Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Jangankan ini,
Bukankah Nabi SAW hadis riwayat Imam Tirmizi mengatakan idza maridal abdu usafar kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa sahihun muqim. Apabila seorang hamba sakit atau musafir dituliskan pahala yang biasa dia lakukan di saat sehat dan tidak musafir. Insyaallah. Baik. Lalu kata Nabi SAW, man shallana iman. Siapa yang salat sambil tiduran, wa fi riwayatin muttaji'an, yaitu duduk berbaring, falau nisfu ajril qa'id, maka baginya setengah pahala orang yang salat duduk pula. Nah, ini juga berarti juga masuk pada kondisi orang yang salat sakit. Nah, walaupun dia khawatir kalau dia duduk ini. Wal muradu bil marid faqad qala Anas berkata kharaja Rasulullah SAW ala nasin wa yusalluna qu'udan min marad faqala inna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Rasulullah SAW keluar mendapatkan orang sedang salat duduk karena sakit. Lalu Nabi katakan inna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Sesungguhnya salat orang duduk setengah pahala dari orang yang salat berdiri. Wa ada maridan. Nabi juga mengunjungi orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadah. Dia lihat dia salat di atas tempat tidurnya, di atas bantalnya. Fa'akhadaha. Lalu Nabi mengambil bantal itu, farama biha dan menjauhkannya. Fa'akhadha udan. Lalu Nabi SAW mengambil sebuah kayu, liyusalli alaihi, supaya dia salat dengan bertelekan kepada kayu tersebut. Fa'akhadahu farama bihi. Lalu diambilnya dan disingkat lagi, wa qala salli ala al-ardi idza in istata'ta. Tidak, bukan Nabi yang ambil, orang itu lagi diambil bantal lalu diambilnya kayu untuk sholat di atasnya. Lalu kata Nabi SAW, salli ala al-ardi in istata'ta. Kalau kau masih sanggup, sholatlah di atas tanah, jangan sholat di atas tempat tidur. Wa illa fa'aumi imaan. Kalau tidak sanggup, maka cukup dengan isyarat. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Jadikan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang dalam keadaan sakit maka dibolehkan sholat dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Cuman terjadi tadi masalah atau apakah pahala berkurang atau sama. Jadi khilaf apakah itu berlaku pada sholat sunat juga atau berlaku juga pada sholat wajib. Tapi tentu saja wallahu alam kita berusaha semaksimal mungkin. Dan kalau tidak sanggup, maka Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai di sini wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada salat di atas kapal sudah dibahas tadi. Insyaallah besok masuk al-i'timad ala amudin wa nahwi fi shalah. Yaitu boleh tidak salat sambil bersandar ke dinding atau bersandar ke tiang misalnya kalau kita tidak sanggup, dan seterusnya insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Jamak dan qasar, iya. Iya. Jamak dan qasar. Jamak dan qasar ada kalanya kedua-duanya digabungkan. Berarti di jamak juga, di qasar juga. Dan ada kalanya di jamak tanpa di qasar atau di qasar tanpa di jamak. Jadi tidak mesti jamak dan qasar selamanya. Yang di jamak dan di qasar misalnya adalah orang yang salat musafir, di jamak dan di qasar. Sedangkan yang di jamak saja tanpa di qasar adalah salat orang yang dalam keadaan tidak musafir tapi ada hajat untuk itu atau ada darurat, seperti orang yang dalam keadaan
operasi misalnya, yang melewatkan kalau dia tidak dijamak sholatnya, lewat sholat. Misalnya operasi sampai 8 jam, dia mulai jam setelah zuhur misalnya, berarti kan asar tidak bisa dilaksanakan. Maka baik dokter maupun pasien sebelum dioperasi, sholat zuhur dan sholat asar dijamak. Andainya operasinya misalnya ya, walaupun ini jarang terjadi, lebih dari itu sehingga sampai subuh pun belum selesai, maka berlaku nanti qadha bagi dua sholat berturut-turut, maghrib dan isya. Ya kan kadang-kadang kan diperkirakan 8 jam. 2 tambah 8, 10 kan selesai. 10 malam misalnya. Ternyata jam 10 tak, 11 tak selesai, 12 tak selesai. Padahal dia tadi baru sholat zuhur dan asar. Kalau ditinggal tidak bisa. Kapan sholatnya? Di saat selesai. Ternyata selesainya setelah subuh misalnya. Berarti tinggal maghrib, isya dan subuh. Maka dia sholat di waktu itu. Ketiga-tiganya. Jelas Pak ya? Demikian juga dengan orang yang sakit. Orang yang sakit bila tidak bisa sholat dalam setiap waktu, maka dia menjamaknya. Ini termasuk uzur yang dibolehkan. Bahkan jamak itu tanpa sakit pun, tanpa musafir pun, tanpa hujan pun, tanpa khauf pun boleh dilakukan, tapi tidak jadikan kebiasaan. Misalnya kita dalam perjalanan dalam kota misalnya, kita tadi mungkin sholat diperkirakan kalau kita selesai zuhur ini pergi, lalu tidak bisa melaksanakan sholat asar misalnya. Ini kan khususnya bagi yang tidak berjamaah, ini kadang-kadang lambat dia sholat, sejam menjelang asar dia baru sholat zuhur misalnya. Lalu dia kalau berangkat waktu itu mungkin maghrib baru sampai, terperangkap macet misalnya, maka dia menjamak. Atau misalnya orang pulangnya setelah asar, dia sudah selesai sholat zuhur sudah berjamaah tadi, asar sudah berjamaah. Biasanya pulang itu jam maghrib atau sebelum maghrib, atau mungkin masih sejam sebelum maghrib dia sampai di rumah. Ternyata di luar dugaan baru sampai baru sampai 10 malam. Kan ini kan di luar dugaan, tidak biasa. Saya pernah dari UIN sampai ke Putri 7, lepas maghrib dari UIN sampai Putri 7 jam 11. Jam 11 malam, tapi kan baru sekali itu jadi nih. Jadi dari UIN Suska di Panam sampai ke perumahan Putri 7 dekat Babu Salam, kan dekat tuh, tidak jauh. Berapa jam itu? 4 jam. Sampai, mohon maaf, sampai muntah saya gara-gara menahan buang hajat. Allah musta'an. Tidak bisa ditinggalkan, takut bergerak nanti. Buang air dalam mobil, ada pula keponakan perempuan dalam, tidak bisa. Suruh istri bawa, istri belum pandai bawa mobil. Maka sejak itu saya harus pandai bawa mobilnya semua. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Iya Pak. Belum selesai nih. Belum selesai. Nah, jadi boleh orang sakit menjamak tapi tidak di qasar. Karena illah qasarnya enggak ada. Illah qasarnya enggak ada. Ada yang di qasar tanpa dijamak. Misalnya di hari-hari Mina. Hari-hari mabit di Mina. Orang salat tetap pada waktunya. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Cuman yang 4 rakaat di qasar tanpa dijamak. Wallahu a'lam. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cuman saya sholat dulu
duduk tadi saya tidak mengerti duduk yang bagaimana yang diadukan di apa namanya di Israel duduk yang bagaimana yang pas sama itu macam-macam kan. Di sini kita kan posisinya enggak. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah mesti jadi sudah jelaskan kalau kita sudah duduk kan ini harus pokoknya lagi kemana aja, mau kita kasih bantal yang tinggi apa segala macam kita kasih sajadah harus gitu atau bagaimana? Baik. Barakallahu fiik. Ini kan salat dalam kondisi sakit. Posisi yang paling pas gimana? Duduk di kursi atau duduk iftirash? Yang mana yang paling yang tidak menyakitkan? Maka dilakukan seperti itu. Bisa di atas kursi, bisa duduk di bawah iftirash atau tawarruk. Yang penting tidak terhalang. Nah, bila bisa sujud bisa ke lantai, kalau sujud ke lantai bisa sujud di lantai. Rukuk bisa berdiri, rukuk berdiri. Tapi kalau seandainya tidak bisa rukuk berdiri sambil berdiri, rukuk berdiri itu tahu kan? Ya, artinya kan kita tinggalkan kedudukan kita. Nah, atau sujud berdiri bisa, sujud ke lantai bisa. Kalau bisa lakukan, walaupun kita sholat duduk. Walaupun kita sholat duduk. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, ya kan gerakan kita terhalang oleh sakit tadi, maka ruku cukup dengan menunduk, sujud juga dengan menunduk lebih rendah lagi. Dan tidak perlu harus ada bantalan dan sebagainya, tidak perlu. Nah, kita ukur saja. Misalnya kita ruku begini, sujud begini, lebih rendah sujud daripada ruku. Pokoknya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin bagimu kemudahan, bukan ke yang menyulitkan. Segala yang menyulitkan dihilangkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, kan waktu normal kan enggak gitu Bang ya. Kan waktu normal kan enggak gitu kan. Ya waktu sehat. Waktu sehat gitu juga enggak kan? Kan waktu sakit, rukhsah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Saya juga mohon izin nanti. Mungkin bulan depan lagi Pak ya. Memang kita sekali sebulan cukup untuk melupakan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa dan kita semua dijaga oleh Allah SWT dengan taufik, hidayah dan inayahnya. Mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.